Baik, terima kasih Pak Romadani. Saya bisa share ya? Sudah Pak, silakan Pak. Oke, saya share dulu. Mana dia? Sudah kelihatan belum ya? Belum Pak. Sebentar, sebentar. Ini ada nih. eh Kenapa nggak bisa di ini ya, Mas Dani ya? Nah ini sudah Pak. Sudah, Sudah Pak. sudah kelihatan ya? Sudah Pak, sudah Tapi Pak. PowerPoint-nya udah kelihatan belum? PowerPoint-nya belum Pak. Nah, itu dia. Coba saya stop dulu nih. Gimana dia supaya nggak bolak-balik nih? Ini baru di install ulang laptopnya, jadi Belum gitu. agak berbeda dia tampilannya saya lihat. Bentar ya. Ya Pak. Oh, udah. Ya, Kalau sudah Pak. ini sudah kelihatan Sudah Pak. PowerPoint ya? Ya Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Dani sudah apa namanya bersama-sama kita untuk saling belajar ya. Tapi tak kenal maka tak sayang, teman-teman. Walaupun tadi sudah disampaikan oleh Pak Dani, perkenalkan lebih dalam supaya nanti enak belajarnya kan gitu kan. Nama saya Bergiantas Dulingga. Bapak Ibu bisa menggunakan nomor yang Anda lihat di depan ini sebagai alat komunikasi kita nanti ya di WA Group. Kemudian nanti kita bisa komunikasi melalui Learning Management System menggunakan Google Classroom. Tadi Pak Dani menyampaikan saya sebagai saat ini bekerja di Kementerian Tenaga Kerja sebagai Ketua Tim Kerja Pembinaan Instruktur Swasta. Nah, saya sangat tertarik karena saya baru 2 bulan dipromosikan di pembinaan instruktur swasta ya. Sebelumnya saya pembinaan instruktur pemerintah. Jadi baru 2 bulan tapi saya sudah punya banyak masukan daripada lembaga-lembaga pelatihan kerja swasta berkaitan dengan peningkatan kompetensi instruktur. Perkenalan lebih dalamnya nanti bisa ditanyakan di LMS saja supaya LMS kita tidak sepi, bisa rame setiap hari. Apa saja boleh ditanyakan di dalam LMS nanti ya. Tapi apakah Bapak Ibu sudah masuk ke dalam Google Classroom-nya? Itu pertanyaan saya dulu nih. Bagaimana Pak Dani? Saya melihat belum masuk nih di Tadi Google Classroom-nya. ya izin Pak. Tadi yang baru masuk integrasi ya. Pak Sarul tuh tadi ada kendala tuh. Nah, Pak emailnya sudah di invite ya, tapi ada kendala tuh. Apa tidak muncul di apa namanya halaman emailnya Pak? Oke, Ya, tapi nanti kita coba sama-sama ya. ya Pak. Baik, terima kasih. Di dalam perkenalan ini, saya rasa kita nggak usah berlama-lama di perkenalan, tapi kita lebih banyak nanti berlama-lama di materi. Konsep pembelajaran kita, Bapak Ibu, adalah pembelajaran yang menyenangkan. Tapi perlu diingat, menyenangkan itu saya bukan lagi memotivasi Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti kesannya jadi pelatihan motivasi, tapi menyenangkan yang saya maksudkan ini adalah buatlah cara belajar Bapak Ibu ini rileks, tidak tegang, tidak stres, apalagi tidak fokus kan gitu kan supaya ilmunya didapat banyak ya. Saya mulai dulu dari sebelum kita masuk ke materi
yang sesungguhnya saya mau memperkenalkan dulu tentang Edi. Ada yang kenal model Edi? Pernah dengar Mas siapa tadi? Mas Asrul ya? Sahrul. Sahrul. Ini di sana masih udah berpindah ya slide-nya? Sudah Pak, sudah Pak. Sudah ya. Ya, Em, Mas Sahrul, satu lagi tadi Ibu siapa ya? Bentar. Gracia. Gracia, Mas Sahrul dan Gracia. Apakah pernah mendengar model ini? Atau saya ini dulu, sebelum saya menjelaskan ini supaya nanti saya tahu bagaimana cara saya untuk apa namanya lebih akrab dengan Bapak Ibu sekalian. Saya kepengen tahu juga dulu latar belakang Bapak Ibu sekalian. Misalnya perkenalkan nama panggilan, kemudian latar belakang pendidikannya apa, saat ini aktivitasnya apa? Bekerjanya di mana misalnya kalau lagi apa namanya freelance misalnya lagi belajar juga sebelumnya dari mana gitu supaya nanti saya tahu latar belakang Bapak Ibu supaya saya menyajikan materi ini pun nanti bisa tepat sasaran. Boleh? Ya, Dari mana boleh. duluan ini? Ladies first atau Oke, boleh saya duluan nggak apa-apa, Pak. ya Oke, silakan. ya. Selamat malam, Bapak-Bapak. Saudara-saudara sekalian. Selamat Perkenalkan, malam. nama saya Gracia Nanda Trisani. Bisa dipanggil Gracia atau Grace, boleh. Hmm. Saat ini saya kalau dulu background pendidikannya dulu S1 Bahasa dan Sastra Jepang di Hmm. Undip. Ya, dan saat ini untuk kesibukannya tengah mengajar dan menjadi salah satu instruktur di LPK Gadak. Ini salah satu LPK baru di Semarang. Jadi ya Hmm. membutuhkan sertifikasi untuk eh, LPK juga nanti ke depannya. Hmm. Seperti itu, Bapak. Jadi mohon bantuannya Bapak-bapak sekalian, Pak Edianta juga. Terima kasih. Ya, Gracia dari LPK SO berarti ya. Baru Pak, jadi kita baru proses, jadi kita baru kayak LPK, ya baru berdiri, jadi belum punya SO, cuman kita bekerja sama dengan SO-SO lain, seperti itu. Berarti spesialnya mengajar bahasa Jepang. Iya, benar. Oke. Kalau mudah-mudahan nanti untuk berikutnya nanti kita bisa apa panggil Mbak Gracia untuk meningkatkan kompetensi. Pernah kenal apa budaya Jepang tentang Irodori? Oh iya, benar, cuman memang belum pernah ikut pelatihannya terkait hal tersebut. Memang tertarik, tapi belum ada kesempatan untuk ikut waktu Hmm, itu. baru selesai kemarin kita di Iya. Indramayu. Iya. Kebetulan berbenturan dengan jadwal lain, jadi sebenarnya mau ikut tapi berbenturan, jadi belum bisa. Oh, tapi nyampe informasinya. Sampai-sampai Bapak, yang dari saya Sampai. mengikuti dari ini JFC sebenarnya, dari Japan Oke. Foundation-nya sendiri. Iya. Oh, Japan Foundation. Mm-mm. Oke, oke. Ya, kita nanti di tanggal 11-12 ada di Sumatera Utara, di Medan. Wah. Tapi kejauhan mungkin ya, Gracia ya. Iya, iya saya di Jawa Tengah Bapak. Ya, nanti kita Ya. belajar, saya sedang merancang untuk bahasa ini nanti di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Nanti di Oke, Jawa Tengah bisa bergabung di Balai Besar kita di Semarang. oke siap Bapak. Oke, Terima kasih. Kami tunggu makasih informasinya. Mbak Gracia. Kita lanjut ke Iya. Mas Hasrul. Silakan Mas. Selamat malam semuanya. Selamat Sebelumnya malam. perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul Mauludin, biasa dipanggil Syahrul, asal dari Bojonegoro. Untuk Bojonegoro. G, Oke. Nah, sekarang sedang bekerja atau bagaimana Mas Hasrul? untuk sekarang bekerja freelance sebagai seorang Mhm. teknisi di bidang Mhm. pendingin tentang Pendingin, oke. kelistrikan juga. Mhm. Dan Oke. ya, Terikat di dalam satu lembaga pelatihan atau mandiri? untuk sekarang
kemarin di ditawari untuk sebagai seorang instruktur Mm-mm, asisten, tepatnya di lembaga pelatihan BLK mm-mm, Kabupaten Bojonegoro sebagai seorang instruktur, dan mm. sekarang ini bentuk ikhtiarnya untuk menjadi seorang instruktur Ya. mengikuti pelatihan ini. Oke. Coba Mas Asrul tarik napas dulu. Nah, tarik napas, buang pelan-pelan. Nah, supaya PD-nya meningkat. Kan gitu kan santai Mas Asrul. Kita santai aja belajarnya ya, supaya nggak Ya, terpatah-patah mengucapkannya kan. Oke. Coba sekali lagi kenalkan namanya aja. perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul Mauludin, biasa dipanggil Syahrul, asal dari Bojonegoro. Oke, keren. Ya kan? Jadi untuk seorang instruktur harus belajar, belajar komunikasi, belajar berbicara dulu. Ya kalau Mbak Grace karena dia dari sarjana pendidikan bahasa, mungkin sudah belajar, jadi agak lancar. Saya lihat lancar banget tadi ya cara berkomunikasinya. Jadi Mas Asrul harus saya latih nih berkomunikasinya. Nggak apa-apa ya Mas Asrul ya. Siap. Supaya nanti lebih pede kan ngadapin siswa kan harus pede gitu kan. Nanti kalau nggak pede, wah materinya nggak bisa masuk kan gitu kira-kira ya Mas Asrul ya. Baik, terima kasih Mas Asrul, Mbak Gracia. Nah, perkenalannya sangat baik sekali. Nah, ini tatap pertama kita. Mudah-mudahan dalam pertemuan pertama ini memotivasi Bapak Ibu untuk meningkatkan kompetensinya di bidang metodologi pelatihan. Ya, kembali ke slide ini, Bapak Ibu, tapi saya yakin kalau Mbak Gracia, kalau dia ada sarjana pendidikan dulu pasti dosennya, dosen pedagogi itu pasti selalu menyinggung tentang model ADI ini ya. Karena ini yang lagi tren 10 tahun bahkan 20 tahun belakangan ini. Saya tidak tahu apakah model ADI ini akan terus menjadi model favorit setelah munculnya artificial intelligence. Nah, nanti kita lihat para ahli untuk menunjuk kajian-kajiannya ya. Tapi untuk saat ini dulu yang kita pelajari. Jadi pelatihan berbasis kompetensi di suatu lembaga pelatihan kerja itu yang menggunakan model ini, teman-teman ya, Bapak Ibu sekalian. Apa itu ADI? Itu analisis, hanya kemudian D-nya itu desain, yang kedua development, kemudian I-nya implement. Kompetensi metodologi itu ada 9 dari selama 4 hari ini. Tapi jangan khawatir, saya akan mencoba membuat materi ini sederhana mungkin dan bisa diimplementasikannya. Memperdalamnya nanti bisa menggunakan LMS, bisa juga kita tanya jawab di dalam WhatsApp group kapan saja, anytime ya. Cuman saya nanti balasnya mungkin tidak anytime kan gitu kan. Ya, pada saat jam kerja nanti kalau pagi pada luang waktu akan saya bantu jawab. Ya, begitu juga LMS-nya nanti setiap hari selama 4 hari ini akan saya lihat begitu ada komentar atau pertanyaan segera saya jawab. Tetapi di jam malam ya, mulai dari jam 7.30 sampai nanti kita berakhir itu waktu buat kita bersama. Ya, jadi bisa bertanya seluasnya, sebanyak-banyaknya apa yang ingin Bapak Ibu memperdalam materi ini. Dari 9 unit kompetensi ini itu masuk ke dalam model ADI ini, ya. Jadi ini sering pengajar-pengajar metodologi, murid-murid saya atau teman-teman saya itu mengajarnya ini diabaikan. Padahal ini kritis. Ini aspek kritis dari kualifikasi level 3 yang harus diketahui sebelum dia masuk belajar. Ya. Nah, yang analisis itu
mengidentifikasi standar kompetensi dan kualifikasi kerja. Itu unit yang pertama nanti kita pelajarin hari ini. Ya, mudah-mudahan sampai nanti di unit yang kedua, tapi saya tidak memaksakan Bapak Ibu untuk buru-buru karena hasilnya nanti tidak baik. Ya, jadi unit kedua bisa hari ini, bisa di pertemuan besok. Tapi saya usahakan 4 hari selesai. Ya, selesai dengan kata lain bukan hanya sekedar selesai. Bapak Ibu harus paham dan bisa menerapkannya nanti di tempat kerja sebagai seorang trainer. Ya. Nah, habis analisis, desain. Ya, setelah kita tahu apa yang menjadi acuan kita, kita baru memulai merencanakan, merancang. Ya, dalam 9 unit kompetensi ini, merancang itu masuk ke dalam unit yang kedua itu merencanakan penyajian materi pelatihan. Ya. Kemudian ada mengelola bahan, mengelola peralatan, memelihara fasilitas, itu bagian development. Ya, nanti kita akan pelajarin 3 unit kompetensi ini sekaligus nanti kita belajar Bapak Ibu karena ini beririsan. Cuma nanti harus tahu apa itu bahan, apa itu peralatan, apa itu fasilitas. Bapak Ibu harus paham apa menjadi perbedaannya. Bisa dilihat, bisa dijelaskan perbedaannya, baru Bapak Ibu benar-benar kompeten di dalam ketiga unit ini. Kemudian implementation itu ada 3, tapi 2 itu adalah pendukung unit yang pertama, unit yang ke-6 maksud saya ya. Unit yang pertama di dalam model implementation ya. Jadi setelah nanti kita analisis, design, development, masuk implementation, yang pertama kita lakukan itulah melaksanakan pelatihan tatap muka. Kita akan memperkenalkan bagaimana memfasilitasi suatu pembelajaran di dalam kelas, baik itu kelompok kecil maupun kelompok besar. Nah, alat pendukungnya itu ada 2. Nah, jadi saya alat pendukungnya, satunya itu adalah melakukan komunikasi tempat kerja, yang kedua itu dia mampu menerapkan K3 di lembaga pelatihan kerja. Dalam hal ini, ya, kita fokuskannya nanti adalah di dalam ruang kita bekerja. Ruang kita bekerja adalah di dalam kelas tentunya atau di workshop. Kalau Mas Asrul tadi bisa di ruang teori, bisa juga di workshop ketika praktik. Jadi K3 ini harus menjadi perhatian kita, ya. Setelah itu terakhir baru kita lakukan evaluation. Evaluation itu adalah menilai kemajuan kompetensi peserta pelatihan. Nah, berkaitan kolom yang di sebelah paling kanan itu nanti saya jelaskan ketika kita masuk materi yang pertama. Nah, di sini dulu supaya lega, supaya tahu mau kemana kita belajarnya, silahkan bertanya dulu. Kulitnya ini sudah tahu nggak kira-kira? Dari judul-judulnya ini sudah tahu nggak kira-kira? Silahkan. Mas Asrul lah dulu, gantian. Nyampe nggak informasi saya? Ini kalau kita online ini, saya harus pastikan apa yang saya sampaikan itu didengar dengan baik, kemudian bisa dianalisis dengan baik juga oleh pikiran kita. Silakan, Mas Asrul. Cukup jelas? Mas Asrul, masih di sanakah? Oke, Mas Asrul masih malu mungkin ya. Sekarang ke Mbak Grace. Dari What do saya you aman, think? Bapak. Nah, Dari saya aman. Saya sudah pernah juga sebenarnya, sudah pernah ikut juga, tapi yang ke Jepangan. Karena oke, sudah lama. Jadi ini kayak ngulang lagi aja, review lagi. siap Mbak Grace. Berarti sudah paham ya? Jadi Ya, nanti sudah. biasanya kalau kita nanti masuk ke dalam, kalau di asesmen itu ya, di asesor itu dia tanya 5 dimensi kompetensi ya. Tercantum 5 dimensi kompetensi yang saya jelaskan ini nanti. Nanti akan saya tanya, dimensi task skill itu ada di posisi yang mana? Task management skill itu ada di mana?
Nah, tapi itu nanti di akhir pelatihan kita ya. Jadi tolong dicatat ya Bapak Ibu apa yang saya sampaikan, bisa jadi apa yang saya sampaikan tidak tertulis, tidak terlihat oleh Bapak Ibu sekalian. Tetapi untuk mempertajamnya harus dicatat. Jadi perlu konsentrasi penuh. Itulah perbedaannya kelasnya online dengan tatap muka. Jadi selalu trainer itu harus apa namanya, harus memastikan pesertanya itu masih fokus belajar atau tidak, karena kita nggak bisa lihat toh ini di sana itu sambil nonton eh, drakor atau dracin sekarang gitu kan, atau sambil main game gitu kan. Ya kan kita nggak tahu ya, Mbak Kris sama Mas Asrul ya. Tapi saya yakin buat Bapak Ibu sekalian berdua pasti sangat serius untuk belajarnya. Itu dulu di tahap awal perkenalan kita, sekaligus nanti saya akan eh, membuat materi ini berurutan sesuai dengan apa yang saya sudah sampaikan ini. Baik, kita masuk ke unit yang pertama. Saya ganti dulu slide-nya. Kalau Mbak Grace dulu ikut di mana ikutnya, Mbak Grace? Ya, Pelatihannya. saya dulu di Semarang sih. Ikutnya juga di Semarang, cuman sudah Di, beberapa tahun yang lalu juga. di Balai Besar. Bukan, saya di Jinika Abadi. Hmm. Oke, LSP lain dulu. oke, oke. Metodologi level 3 yang pertama. Nah, nanti modul-modulnya sebenarnya bisa di-download di Google Classroom ya, Bapak Ibu ya. Wah, ini memang apakah Zoom saya ini ya, apa namanya, pakai model baru? Tadi nge-freeze ya Pak. Ah, Tadi nge-freeze ya Pak. iya. Ya. Kenapa dia? Apa jaringannya? PowerPoint-nya nggak kelihatan gitu loh Oh, di share-nya, Mas Dani. Coba saya coba lagi dulu kayak gini ya. Nah, nanti saya tadi juga begitu, tapi nanti dia muncul. Atas sistem sharingnya di sana mungkin yang berbeda, Mas Dani. Open eh, sharingnya di Zoom-nya. Zoom-nya seperti biasa sih Pak. Ini baru kelihatan nih Pak. Hmm? Atau saya kirim aja ke Mas Dani ya, Boleh, boleh Pak. filenya ya. Boleh Pak. Kalau gini sudah kelihatan? Terlihat Pak. Nah ini terlihat nih. Sudah? Sudah, sudah. Oke. Ya,
Mengidentifikasi standar kompetensi dan kualifikasi kerja, berarti ada dua yang akan kita identifikasi. Yang pertama itu standar kompetensi, yang kedua nanti kualifikasi kerja. Ya. Tujuan pembelajaran kita pada unit kompetensi ini diharapkan ya Bapak Ibu mampu mengidentifikasi standar kompetensi kerja dan kualifikasi kerja. Ya. Apa itu standar kompetensi kerja? Standar kompetensi kerja itu nanti ada tiga. Ada standar kompetensi kerja nasional Indonesia, ya, atau sering disebut dengan SKKNI. Ada juga standar internasional. Ya. Contohnya standar internasional itu misalnya IMO, ya, ILO itu standar nasional, Microsoft kan gitu kan, itu standar internasional. Kemudian ada standar khusus. Standar khusus ini biasanya berlaku di dalam satu instansi atau industri atau satu lembaga. Contoh kemarin yang sudah mendaftarkan standar khusus ke kementerian kita itu adalah standar khusus coaching misalnya. Nah, khusus di perusahaan itu. Jadi ada banyak perusahaan mendaftarkan coaching. Nah, makanya kemarin kita panggil mereka supaya kita buatkan materi-materi coaching ini menjadi standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Jadi dikumpul-kumpulkan standar khusus itu supaya mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Ya. Jadi yang pertama nanti kita akan mengidentifikasi sumber informasi standar kompetensi. Berbicara mengidentifikasi sumber informasi, berarti kita harus tahu di mana standar kompetensi tersebut kita temukan. Ya, ada yang tahu? Kalau udah pernah Mbak Grace mungkin tahu di mana kira-kira standar kompetensi itu Mbak Grace bisa temukan. Belum ya? Mas Kalau Asrul? yang di Oke. SKKNI itu ada websitenya kalau seingat saya, cuma saya lupa websitenya apa. Waktu dulu bisa Oke. di-download. Ya. Oke, ada websitenya. Betul. Mas Asrul? Oke. Uniknya pembelajaran online ini, Mbak Grace, Mas Asrul, ya. Kalau saya belajar itu dengan ilmu baru, misalnya dengan para pengajar, itu sudah standby itu di laptop saya juga yang namanya Google Searching, ChatGPT, nggak apa-apa, digunakan aja semuanya Bapak Ibu. Itu untuk menambah wawasan Bapak Ibu. Itu juga keterampilan, kemampuan ya. Saya tidak melarang Bapak Ibu untuk menggunakan aplikasi untuk menjawab pertanyaan saya atau bertanya, ya. Silahkan, ya. Boleh, boleh, ya. Tidak dilarang. Itulah namanya pembelajaran interaktif ya. Kalau banyak larangan nggak jadi interaktif nantinya ya. Jadi mengidentifikasi sumber informasi tentang kompetensi ini merupakan peraturan dan dokumen resmi yang bisa kita dapatkan. Benar sekali yang disampaikan Mbak Grace, tadi ada websitenya. Nah, coba catat. Websitenya itu adalah skkni.kemenaker.go.id. Nanti akan saya praktekkan ya, bagaimana cara mendapatkannya. Nah, unit kompetensi ini Bapak Ibu ada tiga ya, yaitu yang pertama mengidentifikasi sumber informasi standar kompetensi, yang kedua mengidentifikasi kerangka kualifikasi nasional Indonesia, yang ketiga nanti menyiapkan rencana kegiatan pelatihan kerja. Jadi tadi sekilas di persepsi itu saya coba Bapak Ibu mengetahui dulu tentang standar kompetensi ya. Kemudian kita masuk ke elemen kompetensi. Nah, nanti Bapak Ibu juga mengajarnya begitu bertahap ya supaya kalau pelatihannya berbasis kompetensi ya acuannya standar kompetensi harus dikenalkan dulu standarnya baru kita masuk satu persatu nanti begitu. Jadi ada tiga elemen yang harus kita pelajari sama-sama. Kita mulai dari elemen satu. Di elemen satu itu ada tiga kriteria unjuk kerja. Yang pertama tadi dokumen standarnya kita dapatkan di mana. Sumbernya yang terpercaya itu ada di mana. Nanti kita lihat.
Kemudian jenis-jenis standar kompetensi diidentifikasi berdasarkan kebutuhan pelatihan. Jenis-jenis standar tadi saya sudah juga coba sampaikan, ada 3 tadi ya, standar, nasional, internasional, dan khusus. Kemudian struktur standar kompetensi diidentifikasi sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, nanti kita kupas dari standar kompetensi yang sudah kita temukan, ya kan? Kita lihat ini standar kerja apa, nasional kah, internasional, khusus, kemudian di dalamnya itu seperti apa bentuknya, strukturnya. Nah, kita coba lihat, ya. Saya akan praktekkan Bapak Ibu untuk melihatnya ada di mana ya. Masih terlihat di sana? Ya. Belum terlihat, Pak. SKKNI. Hah? Nah, itu dia maksud saya, Belum, Mas Dani. Bapak. Iya. Biasanya kalau semua layar dia kan pindah ke ini, Nah, seharusnya ini bisa ya. ini sudah, Pak. Ini baru kelihatan nih, Pak. Baru. Oh, baru kelihatan. Iya. Makanya saya harus pastikan, jangan nanti saya asik-asik sendiri, di sana bingung, mana nih yang dibilang Pak Bergi gitu kan. Saya ketikkan skKNI.kemenaker.go.id seperti ini, ya. Tinggal enter. Halo, Pak. Ya, seperti nge-push ya, Pak. Sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah ya. Ya. Nah, ini gudangnya standar Bapak Ibu. Tadi belajar listrik, kita lihat listrik. Belajar bahasa, kita lihat bahasa. Udah ada belum standarnya? Jadi tinggal kita klik di sini ada SKKNI, ya. Jadi kita ketik misalnya tadi apa pendingin ya, refrigeration kan, gitu. Kita cari. Nah, kalau dia misalnya nol, nggak akan mungkin nol kan gitu kan? Berarti ya, coba kita buat refrigeration, ya. Bidang apa namanya re nah, refrigerasi nggak ada. Nah, ini dia ya. Jadi kalau tadi nol ya, ini sekarang sudah ada 1. Jadi jangan langsung ketika dibuat kata kuncinya salah kemudian kita menganggap standar SKKN itu nggak ada. Kemudian kita contohkan lagi punya Mbak Gracia misalnya bahasa. Nah, ini ya. Bahasa ada bahasa Jepang nih. Jadi nanti diambil nih, ya kan? Tinggal download, ya. Sudah berpindah di sana, sudah terlihat. Sudah, Bapak. Nah, jadi sudah bisa ya. Jadi nanti kalau ada asesornya bertanya nanti di mana ditemukan, Bapak Ibu sudah dengan mantap menyampaikannya supaya asesor itu yakin ketika nanti uji kompetensi gitu, ya. Nah, ini bisa di-download ya, di-download. Misalnya unduh bahasa Jepang. Nah, ini bisa dilihat. Nah, bentuknya nanti seperti itu. Ini standarnya apa? Tadi ada 3 kan jenisnya ya di KUK yang kedua. Jenisnya ini adalah standar kompetensi kerja nasional. Berarti ini masuk standar kompetensi kerja nasional. Ya, gitu.
Kalau standar khusus bentuknya seperti apa, Pak? Misalnya kan. Nah, ini saya ada contoh, saya coba ini kan ya standar khusus ya. Ini. Kemarin saya sudah coba download standar khusus coach. Oke, supaya nggak lama-lama, nanti pada saat teman-teman saya tugas mengerjakan sedikit aktivitas, saya coba ambil ya, saya cek biar nggak lama. Harus saya cari dulu. Standar khusus itu dia tidak seperti standar nasional, ya. Dia tidak seperti standar nasional yang kita lihat tadi. Mana tadi? Standarnya, ya. Dia tidak sama dengan standar nasional. Nanti perintahnya hanya standar khusus. Jadi kita nggak bisa lihat unit-unit kompetensinya. Ya, dia hanya diaturannya menimbang, kemudian mengingatkan sampai nanti dia sampai sini aja. Nah, ditetapkan tanggal berapa. Itu standar khusus. Tapi kalau mau lihat unit kompetensinya, kita harus menghubungin perusahaan yang punya standar khusus itu, gitu. Baru bisa kita tahu apa isinya. Tapi judul-judul singkatnya nanti ada. Nanti saya kasih lihat buktinya. Nah, di elemen ketiga tadi kita belajar struktur, kan gitu kan? Apa saja strukturnya dalam unit kompetensi ini? Nah, struktur itu ada namanya kode unit, judul unit, deskripsi unit, kemudian elemen kompetensi, ada kriteria unjuk kerja, ada batasan variabel dan panduan penilaian. Nah, nanti Bapak Ibu juga harus bisa sampai hafal seperti saya ini, Bapak Ibu. Ya, ada 7. Benar nggak 7 itu? Coba kita lihat dari standar kompetensi bahasa Jepang ini ya. Kita langsung lihat unit kompetensinya. Ya. Kalau mau melihat siapa penyusunnya ini bisa dilihat juga ya. Ini tim perumusnya ada Bu Dewi Kusrini dari Universitas Pendidikan Indonesia sebagai ketua. Nanti kalau metodologi itu juga bisa dilihat ya. Di situ kebetulan aja Bapak Ibu ya, kebetulan. Dulu direktur kami itu menugaskan saya. Seharusnya ketuanya itu adalah direktur kami gitu. Tapi karena direkturnya meminta saya saja sebagai ketua, makanya saya jadi tertulis ketua di sana ya. Nah, ini kita coba lihat unit kompetensinya. Nah, yang disebut dengan struktur itu adalah kode unit. Ini dia. Nah, untuk mempertajam kode unitnya, karena kita ini pelatihannya cuma 4 hari, Bapak Ibu, saya tidak lama-lama ya. Tapi saya bisa jelaskan secara cepat. P ini adalah sektornya. Ya. Kemudian 85 ini adalah kelompoknya. JPN ini namanya Jepang ya, JPN. Ya, 00 ini adalah urutan ya, bukan urutan, kelompoknya. Kalau bisa dia kelompoknya nanti ada kelompok mungkin di atas ya. Kita lihat di atas dari kodenya itu ada pengkelompokan enggak. Nah, nanti itu biasanya pengkelompokan. Nah, ini nggak dijelasin. Ini salah satu juga kita temukan ada standar, ada kode tapi dia tidak menjelaskan kodenya. Tapi nanti kalau kita lihat SKKN-nya metodologi itu dijelaskan ya. Seharusnya ada nih penjelasannya ya, penjelasan kodenya. Nah, ini nggak ada. Tapi saya bisa jelaskan ya. Itu nanti pengkelompokan. Kalau ini urutan unitnya. Nah, ada berapa tadi seluruh unitnya itu? Ada 26. Ya. Jadi mulai 1, 2 ini urutan ya, ada 26 unit. Sampai 26. Kemudian 1 ini berarti ini terbitan yang pertama, belum pernah direvisi. Kalau nanti direvisi dia akan menjadi angka 2.
Nah, nanti akan saya contohkan di metodologi itu nanti ada yang sudah direvisi, jadi angka 2. Itu kode unit. Ya, kode unit ini unik ya berdasarkan sektor. Kemudian judul unit kompetensi. Ya, jadi struktur yang kedua itu setelah kode itu judul unit, yaitu ciri-cirinya itu menggunakan eh, kalimat ya. Kalimat apa nih? Dengan kalimat aktif ya. Nah, ini juga nggak boleh seharusnya ya. Nah, ini juga di dalam standar ya. Kalau kita untuk merumuskan standar, ini ada dua kegiatan, membaca dan menulis. Ya, itu di aturan penulisan yang terbarukan berdasarkan Permenaker nomor 2 tahun 2020 ya. Itu tidak boleh lagi nih dua kata kerja namanya pekerjaan. Berarti harus satu pekerjaan. Setelah judul unit kompetensi dengan ciri-ciri kalimat aktif tadi disusul dengan deskripsi unit untuk menjelaskan sikap apa-apa, kompetensi apa saja yang dibutuhkan. Jadi kompetensi pengetahuan, keterampilan siap kerja ya di dalam membaca dan menulis hiragana dan katakana. Gitu. Struktur yang berikutnya elemen kompetensi. Ciri-cirinya itu adalah juga kalimat aktif. Kalau dia atas tadi itu pekerjaannya, judul unit itu identik dengan pekerjaannya. Kalau elemen kompetensi itu bagiannya, bagian pekerjaan itu. Jadi kalau pekerjaannya itu misalnya membaca, jadi bagian itu membaca itu apa saja, kan gitu kan? Nah, karena ini ada dua, dia di dalam satu satu apa namanya satu pekerjaan, dua kalimat aktif ini, jadi dia bagi dua elemen. Nah, ini itu yang menurut saya tadi ini belum pas di dalam menuliskan apa namanya standar kompetensi ya, tapi nggak apa-apa ya. Kalaupun nggak pas sudah keluar kan gitu kan, jadi kita tidak boleh bilang ini salah, tetapi menurut saya berdasarkan aturan penulisannya ini belum tepat gitu saja. Kemudian kriteria unjuk kerja. Nah, kriteria unjuk kerja itu ciri-cirinya adalah kalimat pasif. Nah, kalau di sini tadi di sini tuh diidentifikasi, dihafalkan, diidentifikasi, dibutuhkan, ditulis. Ini hiragana kata ditulis, bukan yang dibutuhkan ya. Nah, ditulis. Nah, itu kalimat aktifnya, kata aktifnya ya. Nah, setelah kriteria unjuk kerja juga struktur itu teman-teman harus tahu namanya batasan variabel. Batasan variabel ini untuk membatasi dalam satu pekerjaan itu apa-apa saja yang harus dilakukan. Ya. Nah, di sini yang sering dilihat sama asesor batasan-batasannya ketika dia membuat nanti materi uji kompetensi. Ya. Nah, ini batasannya. Nah, karena saya bukan ahli bahasa Jepang, ya nanti Mbak Grace bisa lihat ini ya, apakah yang disampaikan ini sesuai dengan apa yang dipelajarin waktu di pendidikan bahasa dulu. Kemudian di sana juga untuk menjelaskan di batasan itu peralatan apa yang dibutuhkan, perlengkapan, aturan, standar, ya kan? Adakah persyaratan standar yang harus dia penuhin sebelum mengikuti unit kompetensi ini. Dan terakhir, struktur yang terakhir itu adalah panduan penilaian. Ya. Panduan penilaian ini biasanya itu digunakan oleh asesor ketika dia membuat materi uji kompetensi. Ya. Dan untuk dia memenuhi keutuhan daripada unit kompetensi ini ada namanya aspek kritis. Ya, kita lihat di bawah ini. Jadi seseorang dinyatakan kompeten ketika dia mampu ya melakukan ini, yaitu ketepatan pengharapan bunyi huruf bahasa Jepang, karena bunyinya itu sangat berbeda dengan bahasa yang lain. Ketepatan menulis. Kalau tadi elemennya ada dua, dia bikin aspek kritisnya ada dua. Ya. Nah, tapi sebenarnya bisa juga aspek kritis itu enggak dua, ada yang satu, ada yang tiga, walaupun elemennya dua. Gitu ya. Jadi kita harus lihat sampai satu keutuhan.
struktur dari standar kompetensi ini. Nah, kita sudah sampai di elemen yang pertama. Bagaimana kira-kira? Nah, kami buka pertanyaan dulu. Silahkan. Sudah menjadi terbiasa karena nanti untuk unit yang berikutnya kita akan bedah unit kompetensi. Dibiasakan, kita akan biasakan buka. Bagaimana? Sudah jelas? Sudah, Bapak. Sudah. Ya. Sebelum unit kedua supaya lebih itu tadi banyak sekali yang ini ya, yang apa namanya? Yang saya jelaskan itu tidak lengkap di bahasa tadi supaya melengkapi, kita lihat standar kompetensi metodologi. Ya, standar kompetensi metodologi. Ini ya, standar kompetensi kita itu nomor 333 tahun 2020. Kita langsung lihat unit kompetensinya. Biar nanti apa yang saya sampaikan itu tepat, karena nanti kalau Bapak Ibu nggak tepat, salah menyampaikan juga ke orang lain jadi masalah. Ya. Nah ini dia, kalau tadi saya bilang seharusnya standar itu punya kodenya ya, kita lihat benar nggak ada di atas itu kodenya. Nih, cara baca kodenya seharusnya dibuat. Ini dia kodenya. Ya, kategori M ya dari KBLI-nya ya. Itu M, ada N. Jadi kalau punya kita itu N tadi berarti aktivitas ini. Karena ada ketenaga kerjaan di dalamnya, itu N. Kemudian kalau 74, 78 itu ya, kalau 74 itu aktivitas profesional, kalau 78 itu aktivitas tenaga kerja, berarti kita nanti pakainya yang 78. Kemudian bidangnya itu SPSS, itu adalah standarisasi, pelatihan kerja, sertifikasi. Nah ini tadi yang saya bilang, yang 00 tadi ya, itu ada kelompoknya, kelompok area pekerjaannya. Kalau 01 di tempat kita ini standarisasi, 02 itu pelatihan kerja, 03 itu sertifikasi. Itu. Nah kita lihat. Supaya nanti yang saya jelaskan itu tadi pas ya Bapak Ibu. Saya tidak mau teman-teman yang belajar dengan saya itu hanya sekedar tahu. Kalau bisa memang langsung mempraktekkan dan melihatnya. Nah ini dia. Ya, kita lihat apakah berbeda kan gitu kan. Nih lihat kodenya satu ya. Tadi kan yang sininya sama ya, sudah jelaskan tadi nggak kelihatan di satu kode sininya. Ini 01. 01. Ada 02 tuh, 02. Kodenya. Berarti ini tadi 01 standar, 02 latihan kerja, nanti di nomor 88 itu ada 03. Nah, 88 ya, 03. Kemudian kalau ini tadi urutan unit kompetensinya ya, sampai berapa dia. Nah, yang belakang ini lihat nih, ada dua, ya, ada satu. Nah, kalau satu ini baru pertama kali di dalam apa peraturan menteri ini muncul. Kalau dua ini sebelumnya sudah ada, ya kan? Nah, dia direvisi. Bisa saja yang direvisinya judulnya, elemennya, KUK-nya, batasan variabelnya, atau panduan penilaiannya. Yang penting ada berubah dengan yang sebelumnya. Jadi revisi. Jadi, maksudnya direvisi yang pertama. Jadi nanti ketika mau ngambil unit kompetensi, Bapak Ibu tahu apa beda-bedanya. Oke, kalau apa-apa tidak apa ya di chatting juga boleh, nanti dia serta itu nggak berani langsung Bapak Ibu ya. Ada teman saya dulu belajar juga begitu nggak dijawab. Kita sekarang ke elemen yang kedua. Jadi kalau online agak sampai ya. Dua. Kalau ada kopi di sana, kopi, kalau ada snacknya, yang penting dengan catat apa
yang saya sampaikan kalau ada hal-hal yang penting yang perlu dicatat. Sudah? Sekarang di sana elemen kedua, betul? Ya, Sudah, betul, Pak. Bapak. Ya. Jadi elemen kedua itu kita sedang berbicara kalau tadi standarnya, ini sekarang kita berbicara rumahnya, ya. Rumahnya standar itu namanya Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Ya, kalau kita bicara aturan nanti banyak. Perpres 8 tahun 2012 bisa dibuka ya. Tapi tujuannya kita belajar nggak sampai ke sana. Tapi kalau Bapak Ibu nanti mau ingin mendalamkan, kepengen mengajar metodologi gitu kan. Jadi diperdalam aturan-aturannya boleh tanya ke saya. Nanti kita bisa diskusi lebih banyak tentang aturan-aturan. Ya. Tapi kita fokus dulu nih ke kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Ada tiga kriteria yang juga kerja juga. Tadi di elemen satu juga tiga ya. Ini tiga juga. Karena pada prinsipnya sama ya. Di mana dokumen itu diperoleh, kan gitu kan, KKN ini diperoleh. Kemudian apa saja informasi kualifikasi kerja, kan gitu kan. Nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat salah satu kualifikasi teknis ya, non apa metodologi, baru nanti metodologi yang saya jelaskan. Rangka kualifikasi. Kenapa kita disebut level 3? Oh berarti kalau ada level 3 ada level berikutnya atau ada enggak level di bawahnya kan gitu kan. Kemudian unit kompetensi diidentifikasi berdasarkan kebutuhan. Biasanya di dalam rumah itu kan, ini contohnya, di dalam rumah kita pasti ada kamar, pasti ada ruang tamu, ada dapur. Isinya pasti beda-beda kan? Kan nggak mungkin ruang tamu sama dapur itu isinya sama, kan itu pasti berbeda. Nah, begitu juga di dalam setiap kerangka kualifikasi nasional itu, setiap level itu unit kompetensinya pasti berbeda-beda. Ada yang sama, ada, ya kan? Nah, misalnya di kamar, misalnya kan, ada orang di kamar itu ada juga meja, ada juga kursi, sama dengan di ruang tamu, ada meja, ada kursi, gitu kan. Jadi di dalam satu tempat itu bisa ada yang sama, ada yang berbeda. Ya, ayo kita lihat. Dokumennya bisa dilihat sama di tempat yang tadi ya. Di tempat yang tadi kita kembali ke, nah ke sini tadi, mana dia? Nah ini ya. Sudah berubah ke web browser? Belum, Pak. Belum terlihat, Pak. Belum. Ya, kita tunggu sebentar ya. Ya, salah satu kelemahannya online ada jeda. Kalau sudah bilang yes. Yes. Sudah? Masih proses, Pak. Si proses. Oke. Ya, sambil menunggu, letaknya sama ya di skkni.kemenaker.go.id. Tapi nanti lihat di fiturnya di atas itu ada KKNI. Oke, apakah sudah muncul? Belum, Pak. Belum. Belum, Pak. Tapi putar di sana, Mas Dani. Nggak ada sama sekali, Pak. Oke, kalau saya giniin, Belum terlihat, Pak. belum terlihat. Yang terlihat apa di sana? Ya, terlihat hanya Pak Bergi aja. Hah? Iya, yang kelihatan Pak Birki. Berarti serinya sudah keputus. Padahal saya nggak rubah-rubah itu serinya. Tadi PowerPoint-nya ada? Tadi ada. Oh, PowerPoint-nya ada. Berarti tinggal oke. Wah, ini malah zoom-nya kemana nih? Malah zoom-nya hilang. Jum. Astaga. Sekarang zoom-nya yang hilang di tempat saya. Oke, saya share ya, teman-teman ya.
Apakah sudah terlihat Ya, kembali? Sudah ya? ini baru, ini udah nih, sudah Pak. Sudah ya? Ya, Sudah di skkni.kemenaker.go.id? sudah. Sudah, Pak. Oke. Jadi ini ada di sini ada SKKNI, ada SKK tadi ya. Ini SKK bisa dilihat di sini juga ya. Nih, bisa di-download tadi. Ini dia SKK ya. Kita di KKN ini sekarang nih. Nah, di KKN itu tidak semua standar kompetensi. Nah, itu harus digarisbawahi. Tidak semua kerja mempunyai KKNI. Kita cek aja bahasa ada nggak KKNI ya. Kita lihat di sini. Bahasa. Nah, penjurusan bahasa lisan. Nah, yang ada ya, bukan bahasa Jepang gitu kan. Enggak ada. Nah, sekarang kita lihat misalnya metodologi. Metodologi itu masuk ke pelatihan kerja. Pelatihan kerja. Nah, ini SKK apa? Ini KKNI-nya kita, metodologi ya. Nah, tinggal diklik download ya. Nah, setelah dia apa? Masuk, kita coba buka. Nah, sudah terlihat? Sudah? Sudah Pak. Sudah. Nah, ini KKNI kita ya. Tadi katanya di mana ditemukan secara resmi KKN-nya adanya di skkni.kemenaker.go.id. Berarti sama dengan di elemen 1 untuk mencarinya. Kemudian apalagi tadi katanya? Yang kedua, informasi kualifikasi kerja diidentifikasi ya. Informasi kualifikasi kerjanya diidentifikasi. Yuk kita sama-sama identifikasi yang miliknya pelatihan kerja ini. Ya. Nah, cara mengidentifikasinya pertama itu teman-teman harus lihat ini di apa namanya memutuskan ini ya, yang menetapkan yang kedua. Nah, di sana disampaikan bahwa KKNI pelatihan kerja ini dibagi menjadi 4 diktum ya. Satu itu sub bidang pelatihan kerja kelompok instruktur ya, di kelompok-kelompokkan ini ya. Kemudian kelompok tenaga pelatihan, ada kelompok asesor, ada kelompok pengelola. Nah, milik kita adanya di kelompok instruktur. Nah, di sini jelas dikatakan bahwa kelompok instruktur itu ada 4 jenjang. Dimulai dari 3, 4, 5, dan terakhirnya 6. Nah, ini yang pertama yang diidentifikasi. Yang kedua, ya, kita lihat di lampirannya. Sub bidang pelatihan kerja kelompok instruktur, jenjang kualifikasi 3. Nah, untuk yang kodenya ini sama dengan standar tadi kan, N ini merupakan kategori sektor ya. 78 ini berdasarkan bidang apa dia, kan gitu kan. Kemudian SPSN ini standarisasi pelatihan kerja sertifikasi. Kodenya 02. Kan gitu kan. Nah, kualifikasi 3 ya. Jadi tadi untuk instruktur itu ada 3, 4, 5, 6. Ini sekarang di kualifikasi 3. Nah, ini dilihat nih. Nah, diidentifikasi kodifikasinya, deskripsinya, sikap kerjanya, sampai nanti unit kompetensinya. Ya, ini unit kompetensinya. Nah, itu kita identifikasi. Ya, jadi sampai sampai apa nomor 6 ini kita harus tahu mengidentifikasinya. Cara untuk mengenalnya ya ada beberapa. Yang pertama itu kita harus tahu dulu deskripsinya atau apa namanya deskripsi ini di kualifikasi 3 ini sama dengan di Pepres 8 tahun 2012 di Pepresnya ya, diambil.
nanti yang diterjemahkan ke akan sama nanti terjemahannya ke prakerja. Nah, ini. Jadi kalau Bapak Ibu untuk belajar kualifikasi, ketika kita belajar kualifikasi 3, apakah kualifikasi 3 itu menjadi prasyarat ke kualifikasi 4? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Ini salah juga nggak apa-apa ya, Bapak, namanya juga kita belajar. Apa-apa. Gimana, Mbak Grace? Biar refresh lagi kan, yang sudah dipelajarin kemarin diulang lagi biar ngingat dia. Pertanyaannya, apakah kualifikasi ini mempersyaratkan kualifikasi yang di bawahnya? Misalnya kualifikasi 4, nggak boleh masuk kualifikasi 4 kalau belum lulus kualifikasi 3, dan begitu seterusnya. Bagaimana menurut Mbak Grace? Sepertinya, iya. Saya Hah? kurang yakin kalau yang ini. Tapi kayaknya Sepertinya ada Pak. penggolongan tersendiri ya. Sepertinya iya atau tidak? Mungkin. Ya, oke, mungkin berarti antara iya dan tidak gitu ya. Nah, supaya tidak lagi mungkin, saya jelasin. Kerangka kualifikasi nasional Indonesia ini bukan sama dengan sekolah. Kalau sekolah, nggak bisa kita masuk kelas 2 kalau belum lulus kelas 1, ya kan? Nggak bisa kita masuk ke SMP kalau belum lulus SD, kan gitu kan? Nah, kualifikasi kerja ini berdiri sendiri. Makanya setiap jenjang kualifikasi itu mempunyai pekerjaan yang berbeda. Gitu ya. Makanya heran saya, Mbak Grace, Mas Sahrul ya. Heran saya yang dagang, yang kayak Mas Dani inilah, Mas Dani ini kan Mas Dani jualannya kan juga metodologi 3, 4, 5, 6 gitu kan. Nah, cara dagangnya ini yang salah menurut saya. Ya namanya juga orang jualan ya. Ya, salah pun nggak apa-apa kan, itu yang penting laku kan gitu kan, kira-kira kan itu ya Pak Dani ya. Tapi itu akan membutakan masyarakat kita, terlebih lagi tenaga kerja kita. Jadi orang berlomba-lomba ngambil kualifikasi 6. Wah, merasa bangga gitu ya. Sudah memiliki sertifikat kompetensi kualifikasi 6. Kualifikasi paling tinggi di metodologi, di seorang instruktur gitu. Tapi pekerjaannya hanya mengajar. Kayak kita ini. Kayak Mbak Grace, Mas Sahrul nanti kan, saya gitu kan. Jadi itu apa kualifikasi 6-nya? Nah, ini yang nggak dipahamin orang. Nggak dipahamin banyak orang, Bapak Ibu. Padahal untuk orang memiliki sertifikat kualifikasi 6, kalau pekerjaannya adalah sebagai manajemen resiko di lembaga pelatihan kerja. Ya kan? Dia bisa mengatasin ketika suatu lembaga itu mau bangkrut, ya, tidak produktif, ada sangkut pautnya dengan instrukturnya, dia bisa identifikasi, oh instrukturnya ini kurang kompeten, instrukturnya ini harus ditingkatkan, kan gitu kan? Dia sebagai analis itu salah yang dikerjakannya, baru dia pegang itu lisensinya, kualifikasi 6, kan gitu kan? Nah, kualifikasi 5, ya kan? Kualifikasi 5 itu dia sebagai pengajar manajemen, bolehlah, kan gitu kan? Karena apa? Dia nanti pengajar manajemen bagaimana cara membimbing orang, memotivasi orang, meningkatkan kinerja orang. Itu di kualifikasi 5, ya. Dia susun materinya gitu. Sehari-harinya dia di situ. Kualifikasi 4, kan gitu kan? Itu adalah pengajar TOT kayak saya ini. Boleh kualifikasi 4. Kan ngajar TOT nih, para trainer kan gitu kan. Nah, mulai dari membuat apa namanya program pelatihannya itu kualifikasi, tapi itu sehari-hari dilakukan, ya kan? Nah, kalau kualifikasi 3, dia hanya mengajar, programnya orang yang buat, ya kan? Materinya orang yang buat, gitu. Dia hanya menyampaikan saja,
memfasilitasi pembelajaran. Itu kualifikasi 3. Ini dia pekerjaan kita, ya kan? Oh, jadi seorang trainer itu butuh kualifikasi berapa, Pak? Kita persyaratkan 3. Sudah gitu. Jadi bangga. Saya bangga loh, Grace, ya, Sahrul, kualifikasi 3 karena itu pekerjaan saya. Ya kita banggakanlah kualifikasi 3 kita. Ngapain kita punya sertifikat yang tinggi, tapi kita tidak pernah melakukan pekerjaannya. Yang lucunya lagi asesornya bagaimana mengumpulkan buktinya dulu gitu. Gitu ya, Mas Dani ya. Ya, ya. Saya bingung itu. Lulus juga gitu loh. Nah, ini yang jadi di luar nalar saya. Tidak melakukan pekerjaannya, tapi ketika diakses dia lulus. Nah, baru nanti dicari siapa yang salah. Saya tidak mau menceritakan siapa yang salah, ya kan? Nah, semuanya pasti salah di situ. Kenapa? Karena pemahaman kita yang belum sampai, belum jelas. Nah, mudah-mudahan dengan kita sudah belajar ini, Grace dan Sahrul sudah paham, nggak usahlah ngambil kualifikasi 4, 5, 6 gitu. Nggak usah, bangga aja di kualifikasi 3. Saya juga sampai sekarang, walaupun awalnya karena saya yang merumuskan ya, kualifikasi 3, 4, 5, 6 itu punya. Tapi ketika ditanya orang, saya selalu bilang, saya certified qualification 3. Nah, gitu. 3. Gak apa-apa. Oh, saya punya 6. Ya, silakan, gak apa-apa. Pekerjaan kita beda kok. Kan gitu kan. Ya, jadi nggak usah apa namanya, gengsi. Nah, Indonesia itu kan budaya gengsinya tinggi ya. Gitu. Nah, unit yang elemen yang kedua, yang ketiga tadi katanya identifikasi unitnya. Nah, sekarang kita baru lihat di pengemasannya. Pengemasannya itu ada 5 inti, ada 4 pilihan katanya. Ada 9 unit yang dipelajari di kualifikasi 3. Ada 5 inti, ada 4. Kenapa harus ada pilihan? Lihat di jenjang jabatannya. Nah, di kemungkinan jabatan ini dia ada pelatih, berarti nanti pilihannya itu bisa berbeda. Untuk dengan instruktur terampil, dengan asisten instruktur, pelatih atau mentor, ini pilihannya pasti berbeda. Itulah yang membuat dia menjadi pilihan. Tapi kalau intinya sama, jadi ada berapa inti tadi? Ada 5. Berarti 5 unit kompetensi inti itu semuanya ada di ke 5 jabatan ini. Tapi pilihannya bisa beda-beda. Ada yang sama, ada yang berbeda. Karena ada 4 kan? Bisa jadi ada yang sama 1. Tapi kalau semuanya sama 1, itu maksudnya inti. Nah, di pelatihan sama mentor, ada 1 yang sama. Atau pelatihan sama asisten, ada 1 yang sama. Nggak apa-apa, asal jangan semuanya. Kalau semuanya sama, itu masuknya ke inti. Sampai sini. Ya kan, sudah cukup jelas. Ya, kalau nanti ditanya orang kan apa bedanya pilihan sama inti? Nah, lihat dulu kemungkinan jabatannya. Tapi kalau nanti kemungkinan jabatannya cuma ada 1 di sini, ya kan, ada pilihan ada inti, salah itu. Ya untuk apa? Semuanya inti kan? Kan 1 cuma jabatannya. Benar ya? Tapi kalau ada 2, ya bisa jadi ada pilihan. Kenapa? Enggak semuanya unit kompetensinya diambil sama dalam jabatan itu. Gitu. Cukup jelas? Saya belum dengar dari tadi suaranya Asrul nih. Sahrul. Jelas, Pak. Nah, gitu dong. Nah, Ya, kalau nggak jelas ditanya aja ya, Rul. Nah, siap. saya kembali ke slide presentasi saya tadi yang pertama ini. Sudah berubah? Sudah, Pak. Nah, tadi kan saya bilang kan nanti dijelaskan. Ini dia, ya. Unit komponen ini dia 1, 2, 3, 4, 5. Analisis, desain dengan implementation. Kemudian development sama evaluation itu masuk ke
pilihan. Jelas ya? Nah, akhirnya uh, Ibu mendapatkan pengetahuan. Saat ini masih pengetahuan. Nanti ketika sudah melaksanakan tugasnya baru masuk ke keterampilan. Nah, kita masuk ke elemen yang ketiga. Elemen ketiga ini adalah out daripada unit kompetensi ini. Kita sudah kenal tadi standarnya, kita sudah kenal kerangkanya, kita masuk ke dalam rencana kegiatan pelatihannya. Ya. Nah, nanti kita akan siapkan bagaimana menyiapkannya itu nanti akan uh, saya tunjukkan ya, Bapak Ibu ya. Nah, kriteria ujuk kerjanya ada 4. Kalau tadi di elemen 1, elemen 2 itu ada 3, kalau di KUK ini ada 4. Ya. Jadi yang pertama katanya unit kompetensi, elemen kompetensi kriteria ujuk kerja diuraikan ke dalam indikator. Berarti yang ada di standar tadi, ya, di struktur tadi, strukturnya yang unit kompetensi, elemen kompetensi, kriteria ujuk kerja, kita copy paste nanti ke dalam template format kita. Nah, kalau di elemen ketiga ini nanti kerjaan kita awalnya itu adalah copy paste. Setelah itu baru kita lakukan analisis. Disitulah dia kenapa dia itu masuk di analisis. Disinilah analisisnya nanti, ya. Kemudian di poin kedua, ya, kriteria ujuk kerja, indikator ujuk kerja di kontekstual dari pelatihan. Dalam bentuk pengetahuan nanti indikatornya baru dari keterampilan sikap perjalanan. Di KUK yang berikutnya setelah kita sudah tentukan apa indikator, kemudian materi pelatihannya, dari materi pelatihan itu nanti akan kita terjemahkan metode apa yang kita gunakan, metode apa yang kita gunakan, betul. Kemudian media apa yang kita butuhkan, ya kan? Sumber belajarnya dari mana, kan gitu kan. Itu nanti kita tuangkan di dalam tabel. Dan terakhir, KUK terakhir, rencana kegiatan di dalam bentuk matriks pelatihan pekerja. Nah, ini formatnya. Ya. Jadi banyak sekali di luar sana, mungkin waktunya singkat ya, Mas Dani. Jadi saya nggak nyalahkan juga teman-teman pengajar metodologi yang lainnya. Dia fokusnya ternyata di sini saja dalam kompetensi ini. Di elemen ketiga pada KUK yang keempat langsung to poin di sini. Kalau saya nggak mau seperti itu Bapak Ibu supaya Bapak Ibu tahu ilmunya dulu. Masalahnya Bapak Ibu nanti nyusun itu masalah gampang. Bapak Ibu nanti setelah lihat, dipraktek, diulang, ya kan, disusun sendiri, akhirnya paham. Nah, saya maunya Bapak Ibu paham sampai mendalam seperti itu. Oke, kita coba lihat template-nya. Ya, template-nya saya ambil di sini aja lah ya. Kita ambil langsung aja. Sudah kelihatan kosong di sana? Sudah? Sudah, Pak. Excel? Ya, betul. Excel. Nah, supaya terbiasa, cara belajarnya saya ajarkan dari yang kosong. Nah, supaya nanti teman-teman juga, wah Pak Berki bisa nggak ngerjakannya gitu kan. Nah, ini ya, saya buat dulu di sini, tadi katanya apa? Ada judul, ya judul unit ya, K. Kemudian ada elemen, ya elemen. Kemudian ada KUK, ya kan? Masih ingat nggak? Ya teman-teman ya, saya bikin aja dulu tabelnya ya, kita atur. Kemudian ada UK indikator ya kan. Kemudian ada materi pelatihan. Tadi katanya materi pelatihan ini dibagi 3, ada pengetahuan, ada keterampilan, kemudian ada sikap kerja.
Nah, ini katanya materi ya. Ada 3 tadi kan. Kemudian setelah itu kita susun ke dalam apa metodenya. Metode. Metode dulu ya. Kita harus tentukan metodenya baru kita bisa pilih medianya. Media. Kemudian Sumber sumber belajar. belajar. Ya kan? Terus apa lagi? Masih ingat? Ya kalau nggak ingat, lihat aja lagi. Kan gitu kan? Presentasinya. Apa tuh? Metode, media, sumber belajar. Habis ya? Betul? Sudah, ya. Sudah semua ya? Ada unit kompetensi, elemen kompetensi, kriteria unjuk kerja, sudah, indikator sudah, materinya itu ada pengetahuan, keterampilan, siap kerja udah, metode, media, sumber belajar sudah. Nah, artinya saya nggak ceritakan Bapak Ibu format, saya mau ceritakan elemen kompetensinya. Formatnya mau Bapak Ibu bentuk seperti apapun nggak masalah. Ya, mau ini kan saya bikin landscape. Bapak Ibu mau buatnya portrait ke bawah, boleh. Ya itu nggak menjadi aturan Bapak Ibu. Ya. Yang penting ada semua kan gitu kan yang diminta sama elemen tadi itu ada kan gitu kan. Nah, sekarang kita coba judul unit kompetensi. Kita ambil unit kompetensinya ini saja, unit kompetensi kita ini ya, yang kita sedang pelajarin biar gampang. Nah, nah dia ini ya. Unit kompetensinya itu ini, mengidentifikasi. Saya copy. Ya kan? Sini. Nah, ini saya lakukan apa namanya demonstrasi ya. Nah, sekarang elemen kompetensinya apa? Ya, elemen kompetensinya mengidentifikasi sumber informasi standar kompetensi. Nah, ini oh ini udah saya buatkan jadi gambar. Kita ambil standarnya saja. Yes. Ya, ini ya. Saya copy C KUK. Nah, ini belajar copy paste aja nih, Bapak Ibu. Ya kan? Copy. Ini pindah-pindah apa namanya nih? Itu masih kelihatan nggak di sana, Mas Dani? Ini nanti saya Masih, Pak? apa nama? Masih ya? Ya, masih. Ini kalau kita ngajar online harus sering-sering pastikan nanti asik sendiri, apalagi kayak saya ini kan hobinya mengajar Bapak Ibu. Nanti saya nggak tahu di sana udah muncul atau belum. Kalau belum muncul langsung direspon aja ya. Ya. Dokumen ini di copy. Udah selesai tugas kita copy paste itu dulu. Nah, selebihnya ini sudah analisis namanya, menganalisis. Jadi cara menganalisisnya itu kita pakai cara ya. Namanya indikator ya, namanya indikator, acuannya pasti ada. Nggak akan mungkin bisa kita buat indikator tanpa acuan. Acuan indikator ini adalah KUK. Jelas ya? Ada orang menerjemahkan indikator ini membuat kalimat pasif ini tadi menjadi aktif. Nggak salah, nggak salah. Dalam proses belajar boleh-boleh saja. Nah, ini proses belajar ya, proses belajar saya buat, saya copy paste aja, cari aja gini kan, merubah kalimat aktif menjadi pasif. Cari dulu nih kalimat aktifnya mana, diperoleh, betul? Ya. Saya tandain ya, supaya saya mudah diperoleh ya. Berarti diperolehnya saya hapus, baru saya pindahkan ke depan.
peroleh. Sampai sini, jelas? Ya. Ini nggak salah, sekali saya sampaikan nggak salah, tapi ini untuk orang belajar. Orang yang nggak belajar, orang yang sudah expand seperti apa nanti saya ajarkan juga. Ini dulu nih, ya, untuk teman-teman belajar. Untuk kebutuhan uji kompetensi cukup begini. Ya, ini indikatornya. Nah, di dalam indikatornya itu, ya, seharusnya itu kan karena kita akan terjemahkan nanti ke dalam materi perhatian ada tiga. Berarti indikator itu pun minimal tiga. Kan gitu kan? Ada pengetahuannya, ada keterampilannya, ada sikap kerjanya. Nah, dipandu nih sama naker, ya kan? Nah, coba kita lihat ini kompetensinya. Mana tadi ini kompetensinya? Nah, ini kompetensinya ya. Nah, matrik pelatihan kerja di sini kan dibikin ini apa? Bold ya. Kita cari di bawah matrik pelatihan kerja. Ah, ini. Ya. Nah, oke. Oh, berarti kita harus membuat begini. Udah kita buat tadi. Nah, sekarang bagaimana membantunya supaya itu bisa lihat lagi di pengetahuan, keterampilan dan sikap kerjanya, ya. Nah, di sini kita lihat nih pengetahuan itu tulisannya seperti apa nih? Kalimat apa nih? Kalimat sifat, kalimat benda, kan gitu kan? Kalau keterampilan pakai me semua. Berarti kata kerja aktif, ya kan? Kalau sikap, nah dia seperti ini. Kita ikut aja, kita contoh aja standar. Namanya juga kita acuannya standar kan gitu kan? Oke, kalau kayak gitu pengetahuannya kita cari. Bagaimana jadi kata benda atau kata sifat gitu kan? Nah, kita buat nih dokumen. Kalau ini tadi berarti kalau kata me itu menjadi keterampilan, kita turunkan ke bawah, ya kan? Atau bisa juga kita copy langsung ke sini, ya kan keterampilan. Nanti materinya kan? Oke. Nah, di sini tulisannya apa? Ya kan? Katanya tadi memperoleh dari sumber yang terpercaya, dokumen standar kompetensi terkini. Berarti pengetahuan tentang apa? Dokumen standar Ya. sih. Tercek. Itu kata benda ya. Nah, kan gitu kan? Udah dapat nih. Lah Pak, gimana cara kita membedakan ini pengetahuan keterampilan siap kerja? Nah, kita ada caranya di kementerian itu kalau pengetahuan itu menggunakan kata dapat. Dapat menjelaskan. Nah, itu indikatornya, ya. Dapat menjelaskan karena pengetahuan, dia menjelaskan dokumen standar kompetensi terkini, ya kan? Kemudian apalagi? Kalau dia keterampilan itu kata mampu, ya. Mampu memperoleh langsung saja, ya. Kemudian sikap kerja itu menggunakan kata harus. Kenapa harus? Karena dia harus melakukan itu. Nggak boleh diabaikan. Ya, makanya dia harus. Harus apa? Kita lihat dari sikap kerja. Ya, sikapnya itu apa? Sikap seorang mampu memperoleh dokumen standar itu seperti apa? Sikap apa yang bisa kita lihat? Kita amatin. Sikap ketika orang menunjukkan di mana dia nemukan itu sikap apa yang kita lihat? Tepat. Ketepatan. Berarti harus Teliti. Itu tepat. tepat, ya kan? Nah, ini tadi Mas Dani bilang teliti. Kalau namanya mampu memperoleh, apakah harus teliti? Teliti itu kalau kita perdalam nanti tanya itu di ChatGPT ya atau di Google Search misalnya. Teliti itu lebih condong itu ke hitung-hitungan seharusnya, Hmm. ya.
ketelitian, ya. Nah, di sini nggak mungkin teliti, dia hanya memperoleh kok, ya kan? Ini kan sederhana, hanya memperolehnya aja kan, gitu kan? Bisa tepat dan bisa benar. Jangan nanti dia tahu tempatnya, tapi ngambilnya salah. Benar nggak? Ya, ya. Dia tahu tempatnya, tepat dia, skkni.kemenaker.go.id. Tapi begitu disuruh ambil unit kompetensinya, metodologi, yang dia ambil unit kompetensinya yang lain. Nah, berarti tepat dan, nah, gitu. Nah, ini tinggal copy paste. Nah, menjelaskannya dihapus. Kan gitu. Hapus harusnya. Tapi begitu aja. Nah, ini tadi kalau kita copy kan mampunya udah kita hapus. Jadi nih, ya, udah jadi setengah nih. Sampai sikap kerja kan gitu kan. Sulit nggak kira-kira, Mas Sahrul? Sulit? Mudah? Tengah-tengah, Pak. Tengah-tengah. Ya, kalau orang belajar itu senangnya memang yang tengah-tengah. Kalau dibikin rubrik gitu kan, ada rubriknya 1 sampai 3 atau 1 sampai 5, pasti milihnya semua itu yang tengah-tengah itu. Evaluasi pun begitu, Bro. Jadi normal, ya, normal sekali. Cari yang tengah, cari aman. Tapi setelah nanti mencoba, saya tidak mau lagi teman-teman cari zona nyaman, ya. Salah wajar, benar itu harapan, target. Ya kan? Salah itu wajar. Jadi nggak usah khawatir. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke kolom yang berikutnya, metode media sumber belajar dari elemen KUK yang ketiga tadi kan. Kalau yang tadi KUK yang kedua, ini KUK yang kan gitu kan. Nah, metode itu apa? Metode ketika kita mengajar, metodenya apa? Metode itu kan cara kita menyampaikannya, cara kita membimbingnya, cara kita untuk apa namanya mewujudkannya, kan itu cara. Ya. Nah, kalau pengetahuan, ya, mampu menjelaskan dokumen tadi, apa? Ceramah bisa? Ini tadi saya sampaikan secara ceramah. Oke, kita tulis saja dulu. Jadi konsep belajarnya itu jangan takut salah, ya. Tulis aja dulu ceramah. Kemudian apa lagi? Oh, tadi Presentasi, Hah? presentasi, Presentasi. Apa lagi? Nanti baru kita pilih tepat nggak yang kita tulis ini. Sebutkan aja dulu. Apa? Ceramah, presentasi. Tadi waktu saya menunjukkan apa namanya website itu tadi, apa nama metodenya? demonstrasi, Investasi. Demonstrasi. Demonstrasi. Terus apa lagi? Ya kan? Setelah demonstrasi, ketika saya tugaskan, coba buat, misalnya, Simulasi praktek. praktek, praktik. Apalagi? Ini masih jangan lari ya, bukan bukan unit kompetensinya yang kita lihat, tapi KUK-nya. Ini masih KUK yang pertama. Diskusi tanya Oke, jawab. ya kan? Tanya jawab misalnya. Nah, kita lihat ya. Ini enaknya belajar, Bapak Ibu. Ya, kalau nanti sudah ketagihan, wah itu bisa lupa waktu malah ya. Hmm. Ceramah pasti ya. Tapi ceramah ini di pendidikan vokasi maupun pelatihan vokasi ini sudah
tidak diperbolehkan karena ceramah itu hanya metode keagamaan. Itu buat ustadz untuk menyampaikan sesuatu, itu satu arah. Yang namanya pelatihan berbasis kompetensi itu adalah dua arah. Bahkan student center learning, bukan teacher center learning. Jadi ceramah ini kita hapus. Tapi tadi Bapak menyampaikan, oke, berarti menjadi ceramah apa? Bergambar atau ceramah interaktif. Apa bedanya ceramah bergambar dengan interaktif? Ayo, karena kita waktunya singkat, saya nggak menjelaskan secara mendalam metode. Kalau nanti itu mau bicara mendalam, kita omongin di dalam LMS saja ya. Nah, ceramah bergambar itu ketika dia menyampaikan sesuatu, dia butuh satu media. Medianya itu bisa laptop, ya kan? Bisa papan tulis, bisa papan cat, ya kan? Sambil dia berbicara, dia menuliskan, itu namanya ceramah bergambar. Nah, sekarang presentasi. Saya gunakan presentasi enggak tadi untuk menjelaskan? Ya. Gunakan. Apa itu medianya? Kalau presentasi pasti ada medianya kan? Nah, sekalian saya buat di sini ya medianya. Sekalian kita bicara medianya ya. Kalau ceramah bergambar tadi berarti medianya apa? Saya gunakan Laptop. laptop, ya kan? Nah, sekarang kita coba presentasi. Nah, apa tadi saya gunakan medianya? PowerPoint, Saya akan melakukan presentasi. Medianya apa? PowerPoint, Ya pasti slide. Iya, slide presentasi atau PowerPoint. PowerPoint. Kan gitu kan? Nah, kemudian demonstrasi. Tadi saya mendemonstrasikan nggak? Iya. Demonstrasi. Iya. Nah, sekarang apa bedanya demonstrasi ya dengan menunjukkan? Apa bedanya demonstrasi menunjukkan? Nah, ini sering salah. Ini karena beda-beda tipis, teman-teman ya. Jadi yang saya tadi kan menunjukkan saja. Benar? Iya. Ini loh ngambilnya begini, tinggal pilih begini. Itu belum masuk demonstrasi. Kalau demonstrasi, ada yang didemonstrasikan. Kertas, ya kan? Alat, ya kan? Bahan yang didemonstrasikan. Nah, kalau ini nggak ada. Saya hanya masuk di ceramah bergambar, menunjukkan. Makanya ceramah bergambar. Oh, kalau gitu demonstrasi tidak masuk di sini. Nah, tapi nanti di elemen yang ketiga baru masuk demonstrasi. Kan gitu kan di sini nggak masuk. Praktik. Praktik juga nggak ada kalau nggak ada demonstrasi kan. Iya. Nah, praktik nggak ada. Tanya jawab. Ya, tadi saya bertanya. Kan gitu kan. Walaupun belum dijawab. Kan gitu kan. Atau peserta ada yang bertanya, peserta yang lain jawab. Belum ada kan? Ya kan? Tapi kita lakukan nggak? Kita lakukan, tapi tidak maksimal. Kalau nggak maksimal, bisa nggak kita tulis? Bisa. Tetapi ini catatan, ini nggak maksimal metodenya. Tanya jawab. Apalagi online, kan gitu kan? Yang paling enak itu memang ceramah bergambar dan presentasi. Kalau tanya jawab, medianya apa? Medianya apa? Ya bisa juga yang sudah ada ini kan, laptop, ya kan? Slide presentasi. Dengan catatan apa? Tanya jawab itu kalau dia pakai slide presentasi, nanti di slide itu ada pertanyaan. Kan gitu. Jelas ya? Sudah tergambar sekarang? Jadi kalau ketika menyusun metode dan media itu paling enak memang dua-duanya sekaligus. Udah tahu metodenya, bisa kita lakukan, langsung medianya apa yang dibutuhkan.
Nah, udah dicatat tadi apa? Udah diketik tadi, dihapus. Nggak apa-apa. Semakin sering nggak cocok nih, nggak pas, hapus saja. Kebanyakan ini nggak cocok, hapus. Nggak apa-apa. Bukan semakin banyak metode semakin efektif, tidak juga. Ya, semakin sedikit semakin efektif, tidak juga. Ya, teman-teman, tergantung kebutuhannya. Jadi ini saja apa yang sudah kita tulis di implementasinya nanti di lapangan itu pasti berbeda, pasti. Dan tinggal sering dicoret, berubah lagi. Nah itulah continual improvement namanya, ya apa terjadinya pembelajaran berkelanjutan, perbaikan-perbaikan, gitu ya. Nah sumber belajarnya dari mana? Kalau kita sudah tahu tadi apa namanya metodenya, medianya, kita tahu sudah indikatornya, ya kan? Sumber belajarnya dari mana? Modul, ya walaupun modulnya belum belum diambil kan nanti ambil di LMS ya. Kemudian apa sumber belajarnya? Betul. Instruktur kan. Nah kemudian ada lagi misalnya di era sekarang ya sumber belajarnya dari mana? AI. Bisa nggak? Bisa. Dia belajar dengan AI. Nah kita ketik aja dulu. Nah ketik mau kita kumpulkan nih misalnya satu satu KUK ini kan kita cek lagi satu-satu sampai kepada sumber belajar nanti. Oh, ternyata sumber belajarnya tadi saya menggunakan AI enggak? Enggak, berarti saya hapus. Nah, modelnya modul sama oke, baru dirapikan teman-teman. Jadi belajarnya simpel aja, jangan dibuat rumit. Teman-teman, belajar itu minta apa namanya? Formatnya, kemudian contek, kumpulkan. Enggak akan paham Bapak Ibu sekalian. Jadi seperti inilah. Saya sengaja memang untuk standar ini lebih lama. Kalau besok kita belajarnya sudah lebih singkat, Bapak Ibu. Kenapa lama? Karena ini aspek kritisnya dari level 3. Harus paham. Kalau nggak paham, besok belajar saya bilang, buka unitnya, lihat ininya. Belum bisa juga. Ya ngulang lagi saya kan gitu kan. Nah, harapan saya supaya pembelajaran besok tidak ngulang lagi, ini harus dicoba. Ya, ya silakan mau coba malam ini, boleh, mau besok juga boleh, ya kan, silahkan. Tapi nanti tolong dikerjakan supaya menjadi folionya teman-teman. Oke, saya hentikan dulu berbaginya, biar saya bisa ngelihat teman-teman. Gimana? Saya sudah tahu kendalanya apa nih Mas Dani? Zoom-nya. Apa tuh Pak? Karena ternyata saya tidak menggunakan Zoom laptop, menggunakan Zoom web browser. Oh, oke. Hmm, Ya. akhirnya saya tahu. Dari tadi sambil ngajar nih mikir nih, kenapa bisa kayak gini gitu kan? Tapi akhirnya saya nemukan. Oke, silakan. Mas Sahrul sama Gracia. Menarik nggak belajarnya kita hari ini? Dapat sesuatu nggak? Dapat, Pak. Lebih dijelaskan lagi terkait kalau dulu kan memang saya benar-benar yang memang sudah tipikal yang matriks sudah disiapkan semua gitu. Jadi kayak tinggal Hmm, copy paste dan memang karena waktu itu benar-benar pesertanya lumayan banyak, jadi nggak terlalu intens lah belajarnya gitu. Jadi ya sambil dikebut dalam 1 hari gitu waktu itu. Jadi ya oke. Ya, kita ya sekedar tahu tapi nggak terlalu mendalam begitu. tidak terlalu dalam ya. Nggak apa-apa. Kalau saya itu nggak masalah.
Mbak Gracia. Cuma nanti sayang sekali Gracia punya pegang sertifikat metodologi, tapi nggak dapat dagingnya, hanya dapat kulit-kulitnya doang. Gitu. Rugi menurut saya. Kalau kalau dulu saya bilang sama Pak Dani dengan teman-teman yang lain yang sudah belajar ya, nggak apa-apa kejar sertifikatnya. After that gitu loh, itu yang paling penting. Setelah itu perdalam gitu. Jangan setelah dapat sertifikatnya udah gitu. Belajarnya nggak dipelihara gitu. Udah nggak dapat apa-apa, dapat sertifikat dan nggak diteruskan. Nah, ini yang sayang menurut saya gitu. Nah, jadi Mbak Gracia pun nanti 4 hari ini nggak maksimal. Apapun dibilang itu nggak maksimal. Tapi nggak apa-apa, saya akan buatkan teman-teman supaya nanti ketika ditanya sama asesor bisa jawab. Setelah itu yang saya tagih nanti teman-teman. Ayo ditingkatkan belajarnya. Kan waktunya panjang kan. Masih bisa santai kan. Nggak mesti harus diburu-buru Mbak Gracia. Yang penting dapat ilmunya. Sayang sekali ikut pelatihan nggak dapat ilmunya. Gitu. Ya. Iya. Oke. Sahrul ada komen? Sahrul Mungkin coba. karena Tadi Mas Sahrul kan bisa itu kamera tadi kan. Coba buka kameranya. Nah, gimana Mas Sahrul? Mau mastiin aja. Tidur enggak kan gitu kan. Karena jam malam ini kan perlu dicurigain gitu. Kalau saya sama peserta itu nggak pernah percaya. aman Pak, aman. Ini karena lu belajarnya Mas Dani. Kita sampai jam berapa nih Mas Dani? Kita sampai jam Di awal sampai jam berapa? 21.30 Pak. 21.30 berarti ada 13 menit lagi ya. Ya. Jadi saya hanya 1 unit aja dulu hari ini, besok 3 unit, ya kan? Besoknya lagi 3 unit, ya. Nanti di hari terakhir itu 2 unit, gitu kan? Ya, jadi saya mau sampaikan ke teman-teman, belajar metodologi ini nggak sama kayak kita kuliah dulu belajarnya, harus praktis, ya, simple, dibawa enjoy. Di, kalau di dalam pembelajaran pendidikan vokasi itu dilarang kalau gurunya atau dosennya itu belum selesai tetapi di dalam pelatihan berbasis kreasi ketika dijelaskan nggak masih bingung untuk besok-besok boleh begitu ya, nggak mesti harus selesai dulu saya menjelaskan baru teman-teman bertanya. Nah, itulah pelatihan interaktif namanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kelemahannya online ini memang satunya sinyal. Ya. Saya tidak bisa memastikan kecepatan laptopnya saya dengan teman-teman juga pasti berbeda. Ya. Jadi sering-sering ditanya. Ya, nanti ketika membuka pelatihan teman-teman kan pasti suatu saat pasti teman-teman akan mengajar online juga. Itu sering-sering pastikan. Karena kalau teman-teman tidak memastikan pesertanya masih fokus atau tidak, yang kasihan itu adalah peserta sebenarnya. Tapi instruktur itu menurut saya kurang bertanggung jawab juga ketika dia mendelivery suatu materi tanpa mengetahui kondisi pesertanya masih fokus belajar atau tidak. Ini penting ini teman-teman. Salah satu kegagalannya di pendidikan maupun pelatihan vokasi itu adalah tidak aware, tidak ada rasa empati supaya peserta itu belajarnya mencapai tujuan belajar. Dia asik menyampaikan saja, yang penting udah selesai kewajiban saya sebagai trainer mengajar. Nah, di dalam hal ini saya menekankan kepada teman-teman tidak seperti itu cara mengajar yang baik.
Ya, cara mengajar itu memastikan dia sudah sampai ke dalam tujuan belajar. Nah, oleh karena itu teman-teman, di 10 menit terakhir ini saya menyampaikan berapa unit kompetensi yang kita pelajarin. Ayo, masih ingat nggak? Berapa unit kompetensi yang kita pelajarin selama pelatihan ini? Siapa dulu nih? Sahrul lah, Sahrul. Berapa unit kompetensi, Mas Sahrul? Nggak apa-apa, lihat lihat buku, ya kan? Lihat catatan, nggak salah, tinggal baca kan gitu kan? Tinggal sebutkan. Ada berapa? Oke, Mbak Gracia, ada berapa? 3. Unit kompetensi yang kita pelajarin dari hari ini sampai nanti hari keempat. Unit ya 9 ya. 9 9, tadi. oke. 9 itu berapa inti tadi? Masih ingat nggak? Yang Adi tadi, yang 5 itu Mm-mm. 5. Ada berapa? 5, oke, good. Berarti kalau 5 inti berarti 4 Oke. penempatan kompetensi. Kalau bisa kalian sebutkan. 3, apa itu? Nasional internasional khusus. Sahrul, Sahrul. Saya ingat ini bintang film India itu Asrul. Hmm. Sahrul, gimana? Ini juga bintang film nih, Sahrul ini di Bojonegoro. Nah, kalau Sahrul saya tanya tentang ini deh. Berapa level kompetensi kelompok instruktur? Ada berapa level? Dan sebutkan. Ayo, ada berapa? Ada 4. Nah, Ada bisa empat, sebutkan nggak? ada Dari level empat, berapa? Hah? ada 4 tingkatan. Oke. Ya, dari mulai level berapa aja? Tingkat senior dan master. Oke. Oke. Itu jabatannya. Ya, level Ya. 1. Terus level Mm-mm. 4 untuk instruktur. 4, 4, 5, dan 6 ya. Itu tadi jabatannya. Wah, ini udah keren nih. Sampai hafal jabatannya ya. Jadi jabatannya di instruktur swasta itu memang mulai dari asisten instruktur, instruktur, instruktur senior, dan master instruktur. Ya. Nah, tapi kalau di KKN itu tidak jelaskan itu. Yang dijelaskan itu levelnya atau kualifikasinya ya. Kualifikasi 3, 4, 5, dan 6. Ya kan? Nah, di mana ditemukan Mas Asrul KKN itu? Di mana Mas Asrul? Di website. Ya, apa nama websitenya? Websitenya sebentar, Pak. SKKNI. Oke. Terus titik Kemenaker titik go titik ID. Kalau SKKN ini aja nanti nggak muncul dia kan, ya, sampai ada Ya, domainnya ya.
Jadi jangan jangan lupa ya apa yang saya tanyakan ini itu pertanyaan yang umum buat asesor selalu nanya ini. Ini saya tanyakan ini yang umum-umum selalu ditanyakan asesor sebelum dia mau melihat buktinya. Teman-teman jelas nggak? Kalau saya asesornya, teman-teman itu pada takut itu peserta itu. Karena saya hanya nanya simpel-simpel aja kok, nggak ada yang sulit-sulit. Sulit nggak ya saya tanya ini? Enggak kan? Tapi kalau kita nggak bisa jawab, percaya nggak saya bahwa peserta itu kompeten? Kan itu kan? Simple kan? Simple nggak Mbak Gracia? Masih simpel nggak, Pak? Masih simple ya? Nggak ada yang lari dari materi yang kita pelajarin kan? Benar. Iya. Oke. Saya rasa kita cukup untuk hari ini, cukup supaya nggak kaget lah, ya. Tapi saya bersyukur nih Mas Dani, Iya. ya, karena ada untungnya juga peserta itu belum kenal. Kalau sudah kenal, udah terlalu banyak gosip yang didengar dari pihak lain tentang saya. Jadi belajarnya pun udah mulai takut gitu, ya. Tapi ini karena belum kenal Sahrul dengan Gracia, jadi enjoy bawanya ya. Dan saya lebih senang memang mengajar orang itu yang belum kenal. Makanya kenapa kemarin siapa orang-orangnya saya bilang sama Pak Dani, ini nih, oh saya nggak kenal nih. Ya udahlah, oke, 2 orang nggak apa-apa gitu. Supaya apa? Saya itu ada yang meneruskan saya teman-teman, ya kan? Ya, karena harus dibentuk banyak instruktur-instruktur metodologi, ya. Harapan saya nanti teman-teman juga bisa jadi instruktur metodologi kalau mau belajar gitu ya. Apalagi Pak Gracia peluangnya banyak nih. Belum ada pengajar metodologi dari Jepang, bahasa Jepang, padahal teman-teman instruktur bahasa Jepang itu kemarin itu sudah banyak yang nanya ya untuk belajar metodologi karena sekarang sudah dipersyaratkan di SO, nggak akan dia bisa dapat akreditasi kalau instrukturnya belum memiliki sertifikat metodologi. Ini peluang ya, peluang buat Mas Dani, Gracia, Sahrul. Ya kita belajar sama lah ya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, Mas Dani. Kami kembalikan ke Mas Dani. Baik, terima kasih Pak Bergi atas ilmunya sangat luar biasa. Sama-sama. Nah, saya pun juga ikut belajar lagi nih Pak Bergi. Jadi di recharge lagi sama Pak Bergi nih, ilmu baru lagi nih. Siap. Terima kasih Pak Bergi atas waktunya, betul atas ilmunya. Teman-teman, jangan lupa nanti selalu memantau apa yang ada di dalam classroomnya. Mungkin itu saja pertemuan sesi kita pada malam hari ini. Kita besok jumpa lagi pada pukul 19.30 ya dengan materi yang berbeda. Mohon nanti hadir tepat waktu. Terima kasih, selamat malam dan selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Grupnya ada kan Mas